Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herlan Firmansyah pada video kali ini bisa sharing kembali, bisa berbagi kembali, dan kita masuk ke seri ketiga dalam kajian koperasi syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang bentuk, jenis, dan tingkatan koperasi. Jadi ada 12 video yang saya siapkan untuk sharing tentang koperasi syariah, dan ini seri yang ketiga. Kita akan berbagi tentang bentuk, jenis, dan tingkatan koperasi. Sahabat-sahabat Happy TV, pertama adalah bentuk koperasi. Ya, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 25 tahun 92 tentang pengoperasian, di bagian ketiga, ya, di situ ada pasal 15 dan pasal 16 ya, menyebutkan tentang bentuk jenis koperasi. Ya. Pasal 15 yang menyebutkan bahwa bentuk koperasi itu ada dua. Ya. Ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 10 2015 tentang kelembagaan koperasi, bahwa bentuk koperasi itu ada tiga. Yang pertama adalah koperasi primer, ya. Jadi koperasi primer itu adalah koperasi yang anggotanya orang per orang minimal 20 orang. Itu koperasi primer. Contohnya misalkan koperasi pegawai negeri, ya, KPRI, ya, KPRI, Koperasi Pegawai Republik Indonesia, KPRI, yang anggotanya itu adalah minimal 20 PNS. Kemudian ada lagi koperasi produsen susu misalkannya, atau koperasi misalkan tukang ojek, koperasi tahu tempe, yang anggotanya itu adalah orang per orang minimal 20 orang. Itu koperasi primer, anggotanya minimal 20 orang. Bentuk koperasi yang pertama koperasi primer. Yang kedua itu ada namanya koperasi sekunder. Nah, koperasi sekunder ini adalah koperasi yang anggotanya adalah badan usaha koperasi, tentunya minimal 3 badan usaha koperasi bisa membentuk koperasi sekunder. Ya, jadi kalau koperasi primer anggotanya orang per orang, kalau koperasi sekunder anggotanya adalah badan hukum koperasi, minimal 3 badan hukum koperasi bisa membentuk koperasi sekunder. Itu pertama tentang bentuk koperasi. Yang kedua, jenis koperasi. Nah, berbicara jenis koperasi ini, berbagai literatur ada yang mengelompokkan bahwa jenis koperasi itu ada 4. Pertama adalah koperasi produsen, yang kedua koperasi konsumen, yang ketiga koperasi simpan pinjam, yang keempat koperasi serba usaha, ya, KSU. Ada juga yang mengelompokkan jenis koperasi ada 5. Pertama adalah koperasi konsumen, yang kedua adalah koperasi produsen, yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam, yang keempat koperasi jasa, dan yang kelima koperasi pemasaran. Dari dua pengelompokan ini, dari dua literatur ini, saya pada posisi yang kedua tadi itu, bahwa pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 jenis koperasi. Ya, kenapa saya cenderung kepada yang 5? Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, ya, pasal 16 di situ jelaskan bahwa jenis koperasi itu didasarkan kepada kesamaan kegiatan anggotanya. Jadi pertama, jenis koperasi itu didasarkan kepada kesamaan kegiatan anggotanya dan kepentingan ekonomi anggotanya. 2 poin tuh, kesamaan kegiatan anggotanya, yang kedua kesamaan kepentingan ekonomi anggotanya. 2 hal itu menjadi dasar pengelompokan jenis koperasi. Ya. 2 hal ini penting, kenapa? Kesamaan, ya, kegiatan akan menentukan keanggotaannya nanti, siapa menjadi anggota koperasi itu.
Ya, kesamaan kegiatan akan menentukan keanggotaannya. Yang kedua, kesamaan kepentingan ekonomi akan menentukan jenis usahanya, bidang usahanya apa. Ya. Jadi kalau kita merujuk kepada bahwa jenis koperasi itu didasarkan kepada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, maka ada 5 jenis koperasi di situ. Pertama adalah koperasi konsumen, maka anggotanya adalah orang per orang, ya, yang memiliki kepentingan ekonomi, yang memiliki kebutuhan yang sama di bidang konsumsi, ya. Jadi contohnya adalah koperasi yang mengadakan usaha bidang toko, misalnya membuka toko, membuka supermarket, di mana anggotanya punya kebutuhan makanan dan minuman, di situ bisa belanja di koperasinya. Ya, usahanya adalah toko misalkan, ya. Anggotanya adalah para konsumen yang memiliki kebutuhan yang sama di bidang konsumsi, misalkan sembako. Ya. Yang kedua ada koperasi produsen. Nah, koperasi produsen ini adalah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang melakukan kegiatan produksi, ya, yang menghasilkan barang tertentu. Misalkan di pengrajin, ya, koperasi pengrajin tahu tempe. Di situ dia memproduksi barang, produknya adalah tahu tempe. Atau koperasi produksi di bidang pertanian, nah, di bidang manufaktur, di mana para anggotanya adalah orang-orang memang di situ yang bergerak di bidang produksi, nah, sehingga dikelompokkan sebagai koperasi produsen. Yang ketiga ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini sangat banyak di masyarakat, ya, yaitu koperasi yang usahanya hanya usaha simpan pinjam saja. Nah, untuk koperasi simpan pinjam di Indonesia jumlahnya sangat banyak, sehingga berkembang juga yang disebut dengan KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. Nah, jadi dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 2018 juga di situ tentang perizinan koperasi, ya, perizinan usaha koperasi. Itu izin usaha itu ada izin usaha, ada izin operasional. Untuk apa itu? Untuk koperasi simpan pinjam yang dibagi menjadi 2 tuh, ada koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam, serta koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau USPPS, unit usaha simpan pinjam syariah. Nah, jadi di dalam koperasi simpan pinjam ada yang melaksanakan prinsip konvensional, ada yang menjalankan prinsip syariah. Dalam video ini poinnya adalah apa itu koperasi simpan pinjam? Koperasi yang anggotanya memiliki aktivitas yang sama, yaitu butuh pembiayaan, butuh pendanaan untuk aktivitas ekonomi para anggotanya. Jadi kegiatannya nanti simpanan dan pinjaman. Kalau di yang syariah ada simpanan, ada pinjaman, dan ada pembiayaan, disebut dengan KSPPS. Berikutnya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat Happy TV, ada koperasi jasa. Ya, koperasi jasa ini adalah koperasi yang anggotanya bergerak di bidang jasa. Contohnya adalah jasa transportasi, ya, jasa komunikasi, jasa keuangan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada koperasi pemasaran atau koperasi distribusi. Ya, di mana aktivitas ekonominya adalah mereka anggota-anggota yang bergerak di dalam bidang distribusi. Ya, penyalur barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi. Itu 5 jenis koperasi. Saya ulangi, pertama adalah koperasi produsen, yang kedua koperasi konsumen, yang ketiga koperasi simpan pinjam, yang keempat koperasi jasa, dan yang kelima adalah koperasi pemasaran. Nah, terkait dengan koperasi serba usaha KSU, saya melihat ini memang banyak berkembang, ya, di Indonesia KSU ini, tapi dalam konteks tadi bahwa penjenisan koperasi harus didasarkan kepada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggota. Menurut saya yang lebih tepatnya adalah koperasi itu single purpose, ya, tidak multi purpose. Kalau multi purpose, yaitu hasilnya adalah KSU itu, ya. KSU itu yang di Indonesia juga di masyarakat ternyata banyak juga, itu koperasi serba usaha itu. Hanya anggotanya akan sangat beragam nantinya. Kepentingan ekonominya akan banyak kalau di KSU, sehingga penjenisan usaha juga sama akan banyak. Nah, terakhir dalam video kali ini saya berbagi tentang tingkatan koperasi. Ya, tingkatan koperasi di Indonesia dibagi menjadi
beberapa hal. Pertama adalah primer koperasi. Yang kedua adalah pusat koperasi. Yang ketiga ada gabungan koperasi. Ya. Yang keempatnya ada yang disebut dengan induk koperasi. Jadi bagi menjadi 4 tingkatan koperasi itu. Pertama adalah primer koperasi, yaitu koperasi yang anggotanya minimal 20 orang yang memiliki kesamaan aktivitas ekonomi dan kepentingan ekonomi. Yang kedua ada pusat koperasi. Pusat koperasi itu minimal memiliki anggota 5 koperasi primer di tingkat kabupaten. Jika ada 5 koperasi primer bisa membentuk pusat koperasi. Misalkan KPRI, Koperasi Pegawai Republik Indonesia, bisa membentuk PKPRI, Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Minimal ada 5 KPRI bisa membentuk PKPRI. Yang ketiga ada yang disebut dengan gabungan koperasi. Gabungan koperasi itu adalah koperasi yang minimal memiliki 3 PK pusat, ya, memiliki 3 pusat koperasi. Jadi untuk terbentuknya gabungan koperasi harus terdiri dari minimal 3 pusat koperasi yang wilayah kerjanya tingkat provinsi. Kalau gabungan, kalau tadi pusat koperasi, wilayah kerjanya adalah kabupaten. Kalau gabungan koperasi minimal beranggotakan 3 pusat koperasi dan wilayah kerjanya adalah provinsi. Terakhir ada induk koperasi. Induk koperasi itu adalah koperasi gabungan, ya, gabungan dari beberapa gabungan koperasi. Jadi kalau tadi gabungan koperasi itu anggotanya minimal 3 pusat koperasi, maka induk koperasi ini minimal anggotanya adalah 3 gabungan koperasi dan wilayah kerjanya adalah nasional. Wilayah kerjanya nasional. Contohnya di dunia koperasi pegawai, untuk primernya ada KPRI, untuk pusat koperasinya ada PKPRI, untuk gabungannya adalah GKPRI, untuk induknya adalah ada Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Ya, jadi itu tingkatan koperasi. Jadi kesimpulannya dalam video kali ini ada 3 hal yang saya bagikan. Pertama adalah tentang bentuk koperasi, ada 2, primer dan sekunder. Yang ketiga ada jenis koperasi, yang kedua ada jenis koperasi. Jenis koperasi itu ada 5: produsen, konsumen, simpan pinjam, jasa dan pemasaran. Dan terakhir ada tingkatan koperasi di Indonesia yang meliputi primer koperasi, pusat koperasi, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Demikian yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sharing pagi ini. Mudah-mudahan kita semua bisa dalam keadaan sehat terus, semangat terus. Kita kembangkan koperasi di Indonesia dan termasuk koperasi syariah. Ya, koperasi syariah yang berkembang itu kebanyakan pada koperasi tadi jenis yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Untuk koperasi produsen, konsumen, jasa dan pemasaran yang berbasis kepada pola syariah memang di Indonesia belum banyak. Sehingga peraturannya, regulasinya baru banyak yang mengatur tentang koperasi simpan pinjam yang syariah itu. Ya, untuk jenis koperasi yang lainnya belum banyak regulasi yang mengatur tentang koperasi syariah dengan 5 jenis itu. Demikian dari saya, mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.